This is it, pohon duit Tante Yona. Wow, coba Beb bayangin Beb. Ini per pohon ini bisa ada berapa banyak buah peach donut yang bisa kita hasilkan. So kita mulai berhitung gimana cuan-cuannya ini kalau misalnya pohon ini kita bisa tanam ada di Indonesia ya. Karena memang jenis ini harga buahnya itu sangat mahal. Oke Beb, penasaran penjelasan selanjutnya? So selalu stay tune, check it out. Hai Beb, apa kabarnya? Kembali lagi dengan Tante Yona dan Uncle Robert. Nah, hari ini kita ada di kebun lagi karena cuaca setelah cuaca nggak jelas ya, sempat almost zero also ya before ya Bi. Jadi hampir 0 derajat ya, dan hari ini puncaknya panas lagi yaitu 19 derajat. Jadi kita mau update kebun, kita lihat ada apa perubahannya, dan Tante Yona mau liatin gimana Tante Yona punya 2 pohon duit. Pohon duitnya apa tuh? Oke, let's go, kita tonton sampai akhir. Cekidot, Pi. Selamat datang di kebun Tante Yona di Romania. Pada saat datang ke kebun seperti biasa, karena cuaca masih bagus dan si bunga akasia ini belum rontok semua, jadi Tante Yona bisa liatin bebek semua ini keindahan dari bunga akasia. Kita disambut oleh bunga akasia. Nah ini lihat tuh, lebahnya gede banget ya, lihat nih. Nah, dan kita lihat di sini pada saat kita masuk ini, Uncle Robert ini habis bersihin batu-batu dari kolam. Jadi batu kolam ini dicuci dulu baru dijemur kayak gini Beb, supaya tidak berjamur ya. Nah ini kita lihat perubahannya ya. Jadi kolamnya ini kan kemarin banyak lumut ya. Ini banyak lumut. Nah ini udah disikat, dibersihin nih Beb. Nih disikat semua nih. Ini dibersihin. Tapi when you clean up this using something chemical. Klor ya. Oh jadi dipakein kayak klor, kayak kaporit gitu ya. Nah ya. Nih. Possible need to use not dye green. Which one? Need to repick over there. The green need to be brown. Still Oh, alive. oh ya. Nah jadi kata Uncle Robert, nah itu lihat nih di dinding-dinding kolamnya ini kan masih kelihatan kayak ada coklat-coklat gitu. Nah ini akan diulang lagi cuci ya kan 2 kali supaya bener-bener ini tidak ada lumutnya lagi yang menempel, bener-bener kayak bersih kayak sedia kala ya. Nih lihat tuh. Jadi dibersihin mulai dari sini. Ini tempat nanti air mancurnya ya. Nah ini semua dibersihin supaya nanti ikannya hidupnya sehat lagi. Dan ini semua tanaman yang ada di dalam kolam nih Beb. Nah ini lihat nih, ini tanaman ini udah 3 tahun atau lebih deh. Udah 5 tahun nih kalau nggak salah ini. Jadi setiap waktunya setelah sebelum winter ini udah dipotong-potong gitu. Jadi dia selalu sehat gitu. Nah nih kayak gini tuh. Ini habis dibersihin ini bener-bener prosesnya panjang ya pembersihan ini ya. Lanjut lagi ya Beb. Nih. Ini update-nya. Ini kayak gini. Wah, lihat cantik banget ya ini ya. Subur banget ini. Nah ini rencananya nanti yang ini ya, yang cemara ini nanti rencananya kita akan jadikan lagi untuk pohon Natal. Jadi kita nggak beli pohon Natalnya, ambil langsung dari kebun. Setelah itu kita regenerasi. Ini lihat nih Uncle Robert tuh lagi ngebersihin. Ini kayak gini. Dan hari ini ada temen Tante Yona dan Uncle Robert yang akan datang. Kita hari ini nggak terlalu banyak apa namanya kayak kerja di kebun, tetapi hari ini lebih kayak relaxing gitu. Relaxing karena mumpung cuaca bagus. Jadi Uncle Robert kerjanya setengah hari aja di kebun, bersih-bersih kolam ini doang. Karena kerjaan lain nanti itu for the next week aja, nanti kita keliling ke sana. Nah ini si pisangnya aman ya.
bagus ya, sehat nih. Jadi penasaran gimana dia bisa survive, Tante Yona ada bikin shot dan videonya juga. Pada saat dingin itu kita harus bungkus dan lain-lain tuh ada di sana, Tante Yona bikin videonya. Nah ini lihat dari jauh betapa cantiknya ya kebun. Nih Beb, itu si akasia. Akasia paling minggu depan udah rontok ya, karena memang dia hanya mekar itu beberapa saat doang, sekitar 2 minggu aja. Nah ini kondisi kebun terkini. Ini bambunya juga bagus banget nih, subur tuh, banyak beranak-anak gitu. Tante Yona rencananya bambunya ini kayak mau masukin di pot juga, jadi taruh bawa di rumah sehingga nanti jadi kayak dekorasi di rumah gitu loh. Taruh di pot besar nih. Kita dari sini bisa lihat keindahan dari dari pohon akasia ungu. Jadi kemarin ada subscriber Tante Yona yang bilang nama sebenarnya apa gitu, itu benar kata Uncle Robert, memang benar namanya itu. Tetapi kalau di Romania sini mereka sering sebutnya itu akasia ungu, karena yang disebutin subscriber Tante Yona itu memang yang ini. Dan akasia ungu itu secara klasifikasi gedenya itu masuk ke dalam keluarga akasia gitu Beb. Ini jenis ini termasuk keluarga akasia. Nah lihat nih tuh. Tuh jadi Uncle Robert ambil itu, bersihin, cuci, kuras tuh kayak gini. Nih lihat nih. Wah, nih lihat tuh. Nah, ini sih nektarinnya. Wow. Banyak banget nih buahnya. Nah, lihat nih anggur juga udah mulai nongol semua nih. Nih anggur ya. Kalau ini yang ini daerah sini ini punya tetangga nih. Kalau tetangga ini dia fokus di anggur doang. Nih, ini anggur doang tetangga punya. Kalau Tante Yona punya itu beragam buah-buahan. Nih kayak gini Beb. Wah, nih. Wah, ini apelnya udah gede nih. Ini apelnya juga nih, lihat nih Beb, udah banyak kan? Lihat nih. Wah, ini apelnya nanti merah merona juga nih kalau udah gede nih. Nih, ini masih beberapa bulan banget nih, kayak bulan Agustus lah baru bisa panen nih kayak gini-gini. Nih lihat nih Beb, tuh. Wah nih, wow, harum banget nih kita lihat nih akasianya nih. Nah akasia, nah ini warnanya udah lumayan mulai pudar ya. Jadi kecantikannya ini lebih cantik waktu Tante Yona bikin video sebelumnya ya. Nah ini lihat nih, daun barunya lagi muncul lagi nih. Nah ini Uncle Robert maintain banget ya. Jadi pada saat tertentu memang akan dipotong-potong rantingnya sehingga subur, dan antara bunga ataupun pohon buah mereka nggak rebutan tumbuhnya dengan si daun. Nih lihat nih Beb, ini juga udah muncul, lihat nih. Nah nanti kita akan taruh kursi di sini, ini meja di sini. Nah biasanya kalau kita ada acara banyak rame, kita akan pasang lagi kayak payung besar gitu. Payung besar kayak di kafe-kafe luar negeri gitu, dan taruh kursi-kursi di sini, kita bisa duduk di sini kalau ada acara. Tapi kalau yang datang dikit, temen Uncle Robert nanti cuman suami istri aja. Nah paling di sini doang nih, kongko-kongko duduk-duduk di sini. Kalau misalnya nyemil-nyemil, atau nanti kita juga pasang di sini taruh kursi santai di sini gitu Beb. Ini lanjut lagi. Nah kita lihat berikutnya buah-buahan, kita udah masuk ke area buah. Jadi kalau di kebun Tante Yona tuh dibagi, di sini adalah area taman, dan di sini kita masuk ke area sayur mayur dan buah-buahan ya. Nih kita lihat sekeliling. Nih lihat nih Beb. Dan ini adalah, ini yang merambat ini anggur juga ya. Ini adalah anggur, tetapi ini jenis anggur yang biasa dibuat untuk minuman. Jadi anggur itu ada dua macam, anggur yang dikonsumsi sebagai kayak buah langsung dimakan, atau anggur yang diolah menjadi minuman. Nah kalau yang kayak gini, ini anggur nih Beb, nih udah ada buahnya ya, nih tuh. Ini anggur yang diolah jadi minuman. Nah ini lihat nih, cantik udah merambat. Nah ini anggrek ini mawar juga, tetapi kemarin subscriber Tante Yona ada sebutin nama istilahnya apa gitu ya, namanya gitu. Jadi memang subscriber Tante Yona lihat dia memang suka dengan tanaman-tanaman, dia tahu nih nama istilah itunya apa nih.
Nah kemudian kalau yang punya tetangga yang di sana itu adalah anggur yang tanam untuk dia bikin olah minuman. Nah, kalau Tante Ona yang area sini, anggur Tante Ona di sini, ini anggur yang memang kita konsumsi untuk langsung dimakan, tidak untuk diolah menjadi minuman. Nah, kita akan lihat nih, ini semua nih, ini semua nih, lihat nih, ini tanaman-tanaman ini kita tanam 2 bulan yang lalu dan udah mulai nongol semua ya. Mama Eva kemarin ada nanam juga jenis buah, kayak jenis sayuran, tetapi namanya itu kohlabi ya. Jadi kayak bangkuangnya Romania. Nah ini lihat nih, ini anggur-anggur kita nih. Ini anggur ini udah angker robot, rapiin semua ranting-rantingnya, dan ini udah dipasang semua sama penyangga-penyangga baru ini. Karena anggurnya Tante Ona ini biasanya dia per buah kalau udah panen nih, misalnya kayak gini nih ya, kayak gini nih, ini bisa beratnya bisa 1 kilo gitu Beb. Nah ini, jadi ini penyangganya harus yang kuat. Ini buahnya udah mulai pada muncul nih anggur nih. Ini sampai bener-bener mateng ini mungkin di bulan Oktober Beb. Nih lihat nih, udah muncul semua nih buah-buahnya. Di sini Tante Ona ada 8 jenis anggur yang baru aja kita tanam. Jadi kita punya tambahan lagi koleksi 8 jenis anggur, dan koleksi yang sudah ada di sini sekitar 17 jenis ya kalau nggak salah. Jadi sekarang kita punya 20-an jenis anggur Beb yang ada di kebun ini. Nih lihat nih Beb. Jadi di sini juga ada koleksi yang anggur tanpa biji, dan kita punya anggur berbagai warna. Nih lihat nih Beb. Jadi kayak gini. Nah ini adalah stroberi nih Beb. Ini stroberi ya, ini stroberi. Nanti kita tunggu beberapa waktu sampai si bunganya ini rontok berubah menjadi stroberi. Nih kayak gini. Dan ini adalah apel. Nah ini adalah apel ya. Dan apelnya ini kecil, tetapi nanti kalau udah matang merah banget nih. Dan tingginya apel ini cuman setengah atau mungkin 1 meter doang nih tingginya apel, 1 meter aja pohon apel. Nah sekarang Tante Ona mau liatin, nanti Tante Ona kasih lihat Bebek semua kenapa Tante Ona bilang ini adalah pohon duit. Ini adalah pohon duit ya Beb. Nih kita menuju ke pohon uang. Nah ini adalah buah-buahan juga nih. Ini adalah buah-buahan juga. Nah ini, nih lihat nih Beb, ini buah-buahan semua. Nah kita menuju ke pohon duit kita. Ini adalah pohon uang kita. Tante Ona punya 2 pohon kayak gini. Dan waktu Tante Ona penasaran kan, ngeliat kan. Ini namanya adalah peach donut. Nih lihat nih, bentuknya peach donut ini kayak gini ya, ceper gini. Nih bisa kita lihat Beb, dalam satu ranting ini aja udah berapa banyak peach donut yang ada. Jadi kita hitung pakai kalkulator bareng-bareng ya. Andai satu pohon ini, nih lihat nih setiap ranting ini, lihat setiap ranting ini, itu semua setiap ranting ini terdiri dari buahnya. Nih semua ada buahnya ya. Lihat nih Beb, nih. Semua nggak ada yang kosong nih, semua ada buahnya nih. Ini sampai di sini semua ada buahnya, lihat nih, penuh banget. Nah kemarin Tante Ona iseng-iseng ya, lihat nih Beb. Tante Ona kemarin iseng-iseng ngeliat di e-commerce-nya Indonesia ya. Nanti Tante Ona cantumin biar Bebek bisa lihat ya gimana berapa harganya. Jadi peach donut ini dijual itu per setengah, mulai dari 400 gram sampai setengah kilo. Isinya itu sekitar 4 pieces gitu ya, 4 buah peach donut yang kayak gini nih, kayak gini doang ya Beb. Itu harganya paling murah itu antara 200.000, bahkan Tante Ona lihat ada yang sampai 400.000 lebih. Jadi bisa bayangin kalau per 4 biji gini nih, per 4 biji gini harganya sekitar 200 sampai 400.000. Kita kalikan dengan jumlah satu pohon ini satu pohon ini mungkin menghasilkan sekitar mungkin ya, kalau dihitung-hitung kita anggap misalnya
minimum nih 10 kilo ya, minimum 10 sampai 20 kilo. Bisa dihitung Beb, 20 kilo dikali dengan misalnya setengah kilonya itu 500, anggap kita ambil jalan tengah 300.000 setengah kilo berarti 1 kilo nih, 1 kilo Peet's Donut ini, 1 kilo Peet's Donut ini berarti kita anggap misalnya antara 500 sampai 600.000 misalnya ya. Artinya 600.000 dikali anggap 15 kilo lah, anggap 15 kilo. Berarti satu pohon ini menghasilkan 9 juta. Ini baru satu pohon nih. Jadi kira-kira ya Beb, nih lihat nih. Ini tidak ada satupun yang lowong nih. Ini semua ada buahnya. Jadi ini bener-bener pohon uang banget ya kalau ada tanaman ini di Indonesia. Ini Peet's Donut ini bener-bener mahal banget. Karena emang dia adalah keluarganya Peet's. Jadi Peet's itu punya beberapa keluarga. Peet's Donut, kemudian nah ini kalau ini apricot. Jadi ada Peet's Donut, terus ada Peet's Nectarine. Nah, Nectarine itu juga kategori keluarga dari Peet's. Nah, tetapi masing-masing jenis itu memiliki cita rasa dan aroma itu beda. Nah, terutama kalau Peet's Donut ini kenapa mahal? Emang bener-bener enak. Jadi kalau dimakan itu kayak berair, terus aromanya harum banget, enak. Nah, lihat kalau ini adalah cherry. Nih Beb, ini cherry. Ini cherry ya. Tuh. Oke, lanjut lagi. Nih buah aprikot Tante Yona udah semakin besar ya Beb. Nih lihat nih. Ini udah semakin besar nih. Ini aprikot. Aprikot itu sekilas buahnya itu mirip dengan buah Peet's yang tipikal ini. Buah Peet's yang bulu nih, hampir sama. Kalau Nectarine itu buahnya itu bener-bener mirip apel, tetapi dia punya warna beda, dia merah gitu. Nih lihat nih Beb, wah ini bener-bener lebat. Dan ini aprikot nih Tante Yona punya beberapa pohon juga. Terus di situ lihat tuh Beb, tuh. Nah di situ itu kita lihat lagi yuk. Nah ini adalah area sayur-sayuran ya Beb, nih area sayuran. Yuk kita lihat di situ yuk. Nih kita lihat di situ. Nih. Lihat nih buah-buahnya udah menongol semua ya. Wah, tuh lihat tuh Beb. Wow. Wah, nih. Wah, lihat nih Beb, banyak banget ya. Nih. Aduh, buahnya udah pada nongol. Wah. Oke, kita lihat lagi buah yang satunya ya, pohon Peet's Donut atau pohon duit kita satunya lagi. Nih, kita lihat. Nah, ini situasi terkini. Nih sudah sudah diolah ya, digemburkan. Nah, ini nanti pipa air ini untuk nyiremin ini secara otomatis nanti next akan dipasang mangkrobet. Nah, seperti halnya kayak gini nih Beb. Nah, ini jadi kayak gini. Ini nanti secara otomatis ya, ini dia akan nyemburin air gitu, mengairi air ini. Jadi si daun bawang dan sayur mayur yang ada di sekitar sini, nanti dia akan muncul, airnya akan ini ngalir nih Beb. Nih ini semua udah ada buahnya ya. Nih udah ada buahnya lagi tuh. Nih bunga, ini semua buah-buahan. Nah ini juga semua ini buah-buahan, ini semua buah-buahan ya Beb. Ini semua buah-buahan. Ini juga cherry-nya luar biasa, banyak banget nih. Lihat nih Beb, cherry. Oh my god. Tuh. Nih lihat nih Beb. Ini sangat banyak banget tuh, lihat tuh. Sangat banyak nih cherry. Nih. Ini nggak ada yang lowong nih, semua ada buahnya. Nih Beb, ini rendah banget ya. Tuh lihat tuh. Tuh. Ini pohonnya ini istilahnya banyak buah-buahnya yang pendek-pendek ini yang kita bisa ambil, gampang ambil. Nih lihat nih Beb tuh cherry-nya. Ya. Ini cherry. Wah, lebat banget kan tuh Beb. Tuh, wow. Nih. Tuh di situ buah-buahan semua nih. Ada Ada plum juga,
Ada plum Jepang, ada plum biasa, terus ada daun bawang, banyak banget di sini. Nih, tuh. Nih lihat nih, Beb. Ini juga buah-buahan. Nih. Nah, lanjut lagi. Tante Ona mau liatin selanjutnya pohon duit kita berikutnya. Nih lihat nih. Sependek ini nih pohon duit kita. Ini sekitar 1 meteran doang ya. Nih. Sekitar 1 meter doang nih pohon duit berikutnya. Dan kita lihat buahnya sebanyak apa. Nih lihat nih, Beb. Wow, luar biasa nih. Lihat nih buahnya banyak banget. Ya ampun. Nih di setiap cabang-cabang ini. Ya ampun nih lihat nih. Ini buah semua nih. Buah peach donut nih. Jadi dari bentuknya aja lu beda ya. Ini bentuknya peach donut tuh pipih gitu ya, Beb. Nih lihat nih. Oh my god, nih lihat nih buahnya banyak banget. Nih lihat nih, Beb. Aduh. Nah, ini kita nggak tahu nih bisa menghasilkan berapa kilo nih. Nah, lihat nih, Beb. Kita bisa nanti dihitung-hitung lagi kita secara matematika. Kira-kira nih kalau misalnya per 4 biji itu setengah kilo, berarti 8 biji itu per 1 kilo. Nah, kalau anggap nih satu pohon ini menghasilkan paling nggak antara 10 sampai 20 kilo misalnya ya. Berarti kita kalikan aja tuh dengan harga antara 200 sampai 400 ribu kalau di Indonesia dijual. Oh my god. Coba nih, Beb. Bener-bener kan ini luar biasa kan. Nah, ini bener-bener pohon duit banget ya. Dan anggur itu juga banyak banget Tante Ona, nanti kalau panen tuh bisa dilihat, aduh sampai ranum-ranum banget. Dan biasanya pohon anggur itu kalau misalnya udah menghasilkan anggur, buahnya muncul, itu beratnya tuh antara 750 gram sampai 1 kilo lebih, Beb. Yang anggur ini per ini ya. Apa sih bilangnya, kayak per ranting, per iket atau apa gitu ya, Beb. Nih lihat, nah ini jenis buah lain lagi nih. Tuh ini jenis buah lain lagi nih, Beb tuh. Tuh, jadi ini semua udah muncul dengan suburnya ya buah-buahan ini. Nah, kalau plum itu Tante Ona punya kuning, plum kuning dan plum yang biasa yang ungu. Kalau yang kuning itu rasanya tuh kayak korma gitu, kayak buah korma. Nah, ini jadi kayak gini situasi kebun hari ini. Wow. Tuh, Beb. Hari ini rame banget ya, tetangga Tante Ona pada datang ya. Mereka juga pada kayak pesta kebun dan lain-lain karena libur kan. Hari weekend sekarang dan cuaca lagi bagus tuh biasanya rame. Nah, ini situasinya, Beb. Nah, di greenhouse ini seperti di video sebelumnya Tante Ona udah banyak panen banget. Isinya adalah daun selada sama daun salad sama daun bawang. Nah, ini Tante Ona juga mau liatin Bebek, kita balik lagi ke sana. Gimana ini juga salah satu kompos ya. Nah, ini kita lihat nih banyak banget kan tanaman kelilingnya ini adalah rumput kering. Rumput keringnya ini jadi kita manfaatin dari yang kita udah pangkas si rumputnya, terus kita keringin di situ. Nih keringin di situ, kemudian taruh di sekelilingnya. Fungsinya supaya bisa untuk jadi stok air kalau misalnya pas hujan. Jadi pada saat panas nanti airnya masih bisa ada gitu. Jadi menjaga kelembapan juga. Nah, lihat nih. Ini udah berbunga-bunga gini, artinya sebentar lagi jadi buah nih. Nah, ini adalah nih, ini rumput-rumput kering kita kumpulin di sini. Nah, kita mau jadiin kompos nih, Beb. Nih, ini kita jadiin kompos nih, Beb. Tuh, ini lihat nih cherry. Tuh cherrynya banyak banget bakal. Biasa kita kalau panen cherry itu aduh puluhan kilo, Beb, di sini. Ini kita lihat nih Angka Robert selanjutnya apakah udah selesai. Ini kita lagi nunggu teman datang ya, Beb. Nih. Wow. Nih, wow. Kita lagi nunggu teman datang. Nih bunga-bunga. Beb. Masih lanjut nih Angka Robert ya. Itu kayak gitu. Nih.
Nah ini bukan rumah kita tinggal, ini lebih ke rumah kebun. Jadi taruh perkakas semua di sini. Kalau ada acara ambil di situ. Kursi-kursi, piring-piring dan lain-lain di sini. Di rumah kebun ini ya Beb. Nih kayak gini. Tuh Beb. Seru ya? Ini kita pindahin yang ada di kolam karena lagi dikuras nih Beb nih. Dan ini survive-nya segini dan ini banyak juga yang meninggoy. Aduh ini kesian ya. Nah ini semoga nanti dia beranak pinak lagi ya Beb ikannya ini. Ini nanti kita bersihkan kolamnya dulu dan biar mereka bisa hidup sehat lagi di kolamnya yang air sudah bagus. Nah kita lihat perkembangan nih Beb dari pohon buah-buahan kita ya Beb. Nah ini lumayan nih udah ada yang mulai tumbuh nih. Ini nggak tahu nih apa semangka ya. Nah ini adalah 30 pot. Nah ini baru aja dibuka lagi karena kemarin tuh suhunya masih parah banget. 3 derajat, 5 derajat. Nah hari ini udah bagus jadi dibuka supaya mereka bisa mendapatkan sinar matahari ya Beb. Nih jadi kayak gini. Dan ini kita ada di dalam greenhouse. Wah itu banyak banget itu. Si seladanya gede banget. Nih, ini ada disiram. Ini Beb. Jadi kayak gini. Wah, ini kira-kira Uncle Robert lagi ngapain sih? Pi, what are you doing sih, Pi? Hah? Prepare for Haha. box. Haha. Oh, jadi Uncle Robert mau bikin kotak nih. Nah, jadi ini dari peti-peti kemas ini mau dibikin put there ya, Pi ya? Hah? Tuh, jadi nanti ini mau dibikin jadi kayak bikin box kotak gitu. Nah, terus ini si tanaman ini, plum ini kan udah tua ya dan kondisi udah nggak bagus, akan ditebang dan nanti hasil kayu-kayu semua nanti akan dimasukin ke sini, ke box ini, kemudian nanti dicat. Tante Yona sambil cerita juga ya, jadi di kebun Tante Yona itu di sini kita menggunakan 2 jenis pupuk ya Beb. Menggunakan 2 jenis pupuk yaitu pupuk kandang dan pupuk kompos Beb. Nah terus Uncle Robert itu kalau dilihat kenapa tanaman ini di sini subur-subur banget ya. Dan setiap pohon itu menghasilkan buah-buah yang sangat lebat ya. Nih. Karena Uncle Robert itu benar-benar melakukan treatment yang luar biasa ya. Sangat tepat waktu dan juga sangat teliti banget dia. Bebek kalau penasaran gimana cara treatmentnya, Tante Yona ada di video-video dan shortnya boleh dicek hidot gimana Uncle Robert itu maintain atau merawat si tanaman buah-buahan yang ada di sini. Dan proses-proses gimana Tante Yona selalu update di video-video Tante Yona. Jadi Bebek kalau yang hobi berkebun terus mau belajar cara-caranya, Tante Yona udah bikin videonya ya Beb. Dan Tante Yona mau bilang juga kalau untuk negara 4 musim sebenarnya negara 4 musim itu sebenarnya lebih susah ya Beb. Kalau misalnya kita mau punya kebun di negara 4 musim itu sebenarnya lebih ribet dibanding kita berkebun di negara Indonesia. Karena kalau 4 musim itu jadi kita harus tahu timingnya, harus tahu waktu yang tepat, kapan waktu menanam, kapan waktu menggeburkan, kapan waktu untuk mulai taruh bibit. Dan misalnya udah mau musim dingin atau cuacanya lagi kondisi gimana, itu juga kita harus cek. Karena kalau cuacanya terlalu banyak curah hujan, itu akan menimbulkan juga banyak jamur ya. Sehingga itu ada treatmentnya lagi. Dan pada saat musim dingin itu benar-benar ekstrim. Kadang musim dingin itu bisa sampai di minus 15 di sini atau lebih. Dan kalau panas itu seringkali sampai di 44 derajat ya. Itu namanya gelombang panas. Jadi setiap ada pergantian cuaca ekstrim-ekstrim itu, kayak misalnya mau dingin gitu, biasanya Uncle Robert itu udah mulai kayak bungkus juga dengan trik yang Uncle Robert punya. Dan nanti Yona juga udah share kayak pisang misalnya. Pisang itu kan adalah tanaman
tanaman negara tropis ya. Jadi itu kalau misalnya dia menghadapi musim dingin, kalau tidak ada trik khusus, itu dia tidak akan bertahan, pasti mati, Beb, pasti. Nah, pohon pisang Tandeona ini di sini sudah 3 tahun ya kalau nggak salah, berarti melewati 3 kali musim dingin yang ekstrim dan masih survive, bahkan tadinya tanam 1 sekarang ada 2 kayak gitu, Beb. So buat bebek semua yang hobi berkebun, jangan khawatir, yang penting semangat dan hobi, dan yang pasti ditelatenin aja, pasti dapat hasil yang luar biasa. So buat bebek semua yang mau belajar gimana cara-caranya berkebun, baik yang tinggal di negara 4 musim ataupun di negara 2 musim kayak Indonesia, boleh ditonton video Tandeona, diikutin terus, stay tune terus. So jangan lupa juga untuk selalu di subscribe, yang belum subscribe, di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya, biar semua orang tahu bahwa di Romania nih ada Tandeona, orang Indonesia yang punya kebun buah-buahan dan sayur-sayuran dan juga bunga-bunga. Oke, thank you so much buat bebek semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Love you all. Dadah. God bless.